Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogramkan mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia. Kita bertemu di pertemuan kedua yang membahas tentang partai politik. Nah, di bagian pertama ini kita bahas tentang definisi, tujuan, dan fungsi partai politik. Jadi, sasaran belajarnya diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan definisi partai politik, tujuan partai politik, dan fungsi partai politik. Nah, tentu sesuai dengan skenario pembelajaran kita di LPS, mahasiswa harus belajar mandiri, harus membuat tugas terstruktur, lalu nanti kita akan tatap muka. Jadi sekali lagi bahwa satu SKS itu 1 jam tatap muka, 1 jam belajar mandiri, dan 1 jam tugas terstruktur. Karena ini 3 SKS, berarti kali 3 nanti semua itu. Oke, baik. Dan mudah-mudahan tugasnya sudah diselesaikan di sistem kelola pembelajaran Unhas Sikola. Baik, adik-adik sekalian, jadi saya hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya umum, nanti kemudian secara spesifik Anda cari tahu lebih lanjut dari hasil belajar mandiri dan tugas terstrukturnya. Nah, kalau kita bicara definisi partai politik, tentu kita bisa melihat dari pendapat ahli, bisa juga kita melihat dari undang-undang, karena ada undang-undang partai politik, dan tentu di dalamnya ada definisi tentang apa itu partai politik. Pendapat ahli juga bermacam-macam tentu, ya, ada banyak. Silakan Anda lihat dari banyak pendapat itu, apa perbedaan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, atau mungkin hal-hal yang sama yang kemudian menjelaskan tentang partai politik itu, mendefinisikan partai politik itu. Nah, kalau kita bicara partai politik, ya menurut Prof. Miriam Budiarjo dikatakan bahwa kelompok yang terorganisir. Jadi kelompok yang terorganisir. Kelompok itu kan kesatuan manusia ya, ini terorganisir. Anggota-anggotanya mempunyai orientasi, ini kata kuncinya, orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita. Nilai-nilai itu kaitannya dengan ideologi, kelihatan. Jadi partai politik itu seharusnya punya ideologi. Ada nilai-nilai, ada cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan berebut kekuasaan politik. Jadi, ya bicara partai politik, ya kita tentu bicara tentang kekuasaan politik. Ya, bicara kekuasaan, ya bagaimana kemudian memperoleh kekuasaan. Bagaimana menjalankan kekuasaan, bagaimana mempertahankan kekuasaan, tapi tentu itu dalam bingkai-bingkai norma, dalam bingkai-bingkai etika politik. Nah, biasanya ini Prof. Miriam Budiarjo menggarisbawahi, biasanya itu dilakukan dengan cara konstitusional. Jadi lewat pemilu ya, sekali dalam 5 tahun, atau kalau bicara di Indonesia kan ada pemilu legislatif, ada pemilu presiden, ada pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Jadi biasanya dengan cara konstitusional, jadi tidak boleh inkonstitusional, ya, karena di pasal 1 ayat 2 dikatakan kedaulatan rakyat itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti di Myanmar ya, ada kudeta militer terhadap pemerintahan sipil. Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Jadi buat apa mereka mengupayakan agar mendapatkan kekuasaan untuk mendapatkan kedudukan politik, agar tadi orientasi nilai-nilai dan cita-citanya itu bisa kemudian diwujudkan, diformulasi dalam bentuk aturan-aturan, diformulasi dalam bentuk program-program, ya, yang kemudian dilaksanakan. Nah, tentu untuk kepentingan negara dan bangsa ya. Yang di dalamnya tentu ada kepentingan anggota-anggotanya, kepentingan masyarakat ya. Kemudian ya ini yang saya bilang tadi, silakan Anda cari tahu dari banyak ahli, tidak perlu saya sampaikan
Di sini semuanya ya nanti kita akan berinteraktif menurut ahli siapa yang Anda temu kenali. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita bicara undang-undang, di sini dikatakan bahwa partai politik itu adalah organisasi yang bersifat nasional. Nah, ini perlu hati-hati karena di Nangro Aceh Darussalam kan ada partai politik lokal. Ya, tentu itu karena adanya undang-undang kekhususan ya, ada undang-undang keistimewaan yang dimiliki. Dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia, warga negara Indonesia. Ya, kita bisa lihat definisi warga negara Indonesia itu ya, karena warga negara Indonesia itu kan ada warga Indonesia sejak kelahirannya dan ada warga negara Indonesia yang melalui proses pewarganegaraan, naturalisasi secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita ya, untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi ya sah-sah saja orang membuat partai politik. Ya, walaupun mungkin latar belakangnya bisa jadi karena kalah dalam kontestasi di partai politik tertentu ya, dalam pemilihan kepemimpinannya, dalam pemilihan pemimpinnya. Jadi itu yang terjadi banyak kan dalam realita partai politik kita, kalah dan tersingkir dari lingkaran kekuasaan partai politik, lalu kemudian membentuk partai politik yang baru. Dan nantilah kita lihat itu di materi selanjutnya. Bagaimana sih partai politik kita di Indonesia? Nah, untuk memelihara keutuhan NKRI, jadi ya, partai politik itu harus menstimulan integrasi nasional, bukan justru sebaliknya. Ya, bagaimana partai politik itu kadang melahirkan kegaduhan, menjadi sumber kegaduhan yang bisa membahayakan terjadi pembelahan secara horizontal di masyarakat. Nah, itu tidak boleh. Partai politik harus kemudian menjadi pelopor dari integrasi nasional kita. Tentu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila itu kan landasan idealnya bangsa ini, negara ini. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah landasan konstitusional. Ya, sejalan tadi yang disampaikan oleh Prof. Miriam ya, bahwa biasanya secara konstitusional, karena ya partai politik itu ya harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, berdasar pada dasar negara dan pada konstitusi negara. Nah, bagaimana proses pembentukan partai politik Indonesia? Ya, silakan. Bagaimana partai politik lokal itu ada di Indonesia? Ya, bisa nanti kembangkanlah lebih jauh ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tujuan partai politik. Tujuan partai politik itu ada tujuan umumnya, kemudian ada juga tujuan khususnya. Ya, kalau kita bicara tujuan umum dari partai politik itu, pertama tentu untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa kita. Jadi bagaimana kemudian partai politik itu bisa mewujudkan cita-cita nasional kita. Di mana itu cita-cita nasional kita ada di pembukaan. Bisa kita lihat misalnya di alinea kedua ya, untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalau kita bisa lihat lagi, ya ada tujuan negara di alinea keempat. Nah, partai politik itu harus hadir untuk itu. Nah, ini kan memang partai politik kita kan sesuatu yang sangat penting sebenarnya dalam kehidupan demokrasi kita di Indonesia ya. Cuma itu tadi banyak dari masyarakat kita yang hanya memandang tanda kutip ya, partai politik itu sebelah mata, padahal sebenarnya di situ ada hal yang sangat urgent dalam hidup berbangsa bernegara ya. Ada banyak fungsi-fungsinya yang penting, khususnya di dalam mengisi kekuasaan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara. Bagaimana kekuasaan pemerintahan, bagaimana kekuasaan membentuk undang-undang itu kan ada di tangan presiden, ada di tangan DPR, dan kalau untuk mengisi pejabatnya, presidennya harus dipilih lewat pemilihan presiden. Dan itu dari mana? Dari partai politik atau gabungan partai politik. Nah, itulah pentingnya. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, itu tujuan umum. Dia harus menjaga dan memelihara keutuhan NKRI. Tidak boleh hanya kemudian partai politik itu baik secara kelembagaan maupun personalnya, apalagi elit-elitnya yang kemudian membuat statement-statement yang akhirnya kemudian bisa melahirkan picu konflik di masyarakat kita. Yang ketiga adalah mengembangkan kehidupan demokrasi. Nah, ini menjadi berat ya.
Jadi partai politik itu kan pejuang-pejuang demokrasi. Artinya orang-orang partai politik itu adalah pejuang-pejuang demokrasi, dan partai politik itu adalah lembaga yang diharapkan, organisasi yang diharapkan bisa menstimulan akhirnya kehidupan demokrasi. Persoalannya terkadang adalah bahwa dalam internal partai politik itu juga tidak ada tumbuh kembang demokrasi internal di dalam. Silakan nanti kita lihat di materi saya. Kemudian mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, karena memang kalau kita bicara demokrasi itu sebenarnya tujuannya itu. Kalau kita lihat dan baca menurut pembacaannya Prof. Notonegoro, itu dasar negara kita, ya, bahwa sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelimanya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita menerjemahkan demokrasi itu sila keempat, maka tujuan dari demokrasi itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan? Landasan dari demokrasi itu ya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Dan begitu cara membacanya dasar negara kita. Jadi sila pertama menjadi penghulu seluruh sila. Sila kelima menjadi tujuan dari dari sila-sila itu. Ya, sila kedua didasari oleh sila pertama, mendasari sila ketiga, 4, dan 5. Sama dalam konteks ini, ya. Jadi demokrasi itu ada bukan untuk apa? Tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jadi demokrasi itu bukan tujuan, kebebasan itu bukan tujuan. Tapi bagaimana kemudian itu dijadikan sebagai instrumen, sebagai sarana untuk bisa sampai di tujuan. Tujuannya adalah kesejahteraan. Dan partai politik itu menjadi stimulannya. Ya. Oke. Kemudian ada tujuan khusus. Ya, tujuan khususnya ya, bagaimana meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan politik pemerintahan. Ya. Jadi bagaimana meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat. Ya, partai politik pada realitanya biasanya dengan berbagai pertimbangan, ya, misalnya kalau ada kontestasi, pemilihan kepala daerah dan seterusnya, biasanya justru partai politik mengusung kader-kader partai lain atau non-partisan, ya, non-partai politik yang kemudian diusung, padahal di internal partai politiknya sebenarnya ada yang kemudian bisa memiliki peluang untuk menduduki jabatan itu atau setidaknya berkontestasi di dalam sebuah kontestasi. Jadi ya ini tadi meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat, ya. Jadi bukan hanya sekedar realita juga yang kita lihat bahwa ya ada partai politik yang ngambil kader partai yang lain atau mengambil mereka-mereka yang sudah mapan, sudah ini untuk menjadi anggotanya, itu sah-sah saja sebenarnya. Cuma seharusnya partai politik itu ya harus melakukan kaderisasi, harus melatih bagaimana anggotanya bisa mencapai level-level tertentu. Yang kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa cita-cita partai politik? Nah, tentu berbeda ya kalau kita lihat di Amerika, ya, ada Partai Demokrat, ada Partai Republik. Kalau dari dua partai ini berkuasa, salah satu dan antaranya berkuasa, itu ada kebijakan-kebijakan yang berbeda. Kenapa? Karena partai ini memiliki ideologi yang berbeda. Nah, kita di Indonesia apa demikian atau bagaimana, ya, silakan lihat. Ya. Yang ketiga adalah membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini menjadi persoalan besar. Jadi harusnya yang menjadi contoh, ya, bahwa partai politik itu menjadi think tank di dalam mewujudkan etika dan budaya politik. Juga bukan justru melanggarnya, ya, bukan justru melanggarnya. Bagaimana kemudian di saat anggota partai politik itu sudah menduduki parlemen atau legislatif setelah terpilih dalam pemilu, ya, dia menunjukkan dirinya betul-betul bisa mengagregasi kepentingan-kepentingan masyarakat, formulasinya dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak untuk kepentingan bersama, bukan justru seperti melawan rakyatnya sendiri, melawan konstitusinya sendiri. Jadi dari wakil rakyat dia berubah menjadi wakil partai politik tertentu atau golongan tertentu. Nah, ini tujuan khususnya, ya. Kemudian selanjutnya apa sih hak dan kewajiban partai politik Indonesia? Nanti silakan didiskusikan lebih lanjut. Kemudian kita lihat tentang fungsi dari partai politik. Saya pikir adik-adik bisa baca di mana ini banyak, ya, pendapat ahli, banyak sumber tentang sarana
komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Jadi kalau kita bicara sarana komunikasi politik, ya ini kan partai politik hadir itu soalnya di Indonesia itu sudah cocok ya dengan sistem multipartai. Kenapa? Karena kita majemuk. Kita majemuk. Semakin majemuk negara itu, semakin heterogen negara itu, maka tentu kepentingannya juga berbeda-beda. Dan kemudian ya semakin banyak lembaga partai politik yang menyuarakan kepentingan yang berbeda itu semakin bagus. Walaupun tentu juga ada kekurangan-kekurangannya. Itu yang harus dijadikan bagaimana sistem multipartai yang efektif supaya kemudian pemerintahan juga jadi efektif, aspirasi masyarakat juga bisa lebih terakomodir, lalu kemudian ya itu bisa menjadi demokratis bagi negara bangsa kita. Jadi partai menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat, interest aggregation ya, merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur, interest articulation. Jadi bagaimana mengagregasi kepentingan masyarakat dan bagaimana mengartikulasikannya. Jadi suara partai politik itu harusnya suara rakyat, suara Tuhan, ya, bahwa ya dia harus menyuarakan ya, sama dengan teori kontrak sosial, ya, lahirnya negara, perjanjian masyarakat, ya, dari John Locke, Rousseau, ya, bahwa kemudian dia mengatakan ya bahwa negara itu lahir karena perjanjian masyarakat. Nah, lembaga-lembaga yang di dalam itu harus kemudian membuat kebijakan program yang menunjukkan kemauan umum masyarakat itu. Jadi ya artinya partai politik tidak boleh gagal di dalam mengagregasi. Ya, biasanya mengagregasi itu banyak. Bagaimana kemudian bisa menyerap aspirasi rakyat, tapi apakah itu berujung pada sebuah artikulasi yang benar itu bisa berbeda. Karena di saat dia berkontestasi di dalam sebuah proses pembahasan, kepentingan-kepentingan berbeda itu kadang kemudian ya kepentingan rakyat terabaikan dan kepentingan yang mungkin punya power ya, kepentingan pengusaha, kepentingan asing, apa dan seterusnya bisa saja. Ya, tapi harusnya partai politik itu berpihak kepada rakyat. Ya. Kemudian yang ketiga, rumusan itu dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum. Ya. Jadi kan kalau kita bicara lahirnya sebuah aturan perundang-undangan, bisa jadi aturan perundang-undangan itu dibuat untuk mengisi kekosongan hukum atau untuk kemudian ya, membaharui hal-hal yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Jadi intinya adalah bagaimana partai politik itu bisa mengagregasi dan bisa mengartikulasi dengan tepat. Itu kata kuncinya sebenarnya, ya, komunikasi politik itu, sehingga tidak ada bias ya, tidak ada miskomunikasi. Kemudian selanjutnya adalah sarana sosialisasi politik. Jadi sosialisasi politik, jadi bagaimana partai politik itu memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasinya terhadap fenomena, kejadian, peristiwa, dan kebijakan politik yang terjadi di tengah masyarakat. Terkadang kan ada isu-isu yang terjadi di masyarakat, ada kejadian-kejadian, ada peristiwa-peristiwa, dan bagaimana partai politik itu bicara, bagaimana melihat itu. Ya, misalnya kemarin terkait dengan adanya misalnya penembakan terhadap Laskar FPI. Nah, bagaimana partai politik berbicara tentang itu? Misalnya bagaimana ada kelompok bersenjata di Papua, bagaimana melihat itu? Misalnya bagaimana adanya korupsi terhadap kementerian tertentu, bagaimana partai politik bicara mengenai itu? Ada Jiwasraya, ada Asabri dan seterusnya, ada masalah di asuransi itu. Bagaimana melihat itu? Jadi artinya apa? Partai politik itu diharapkan dia bisa memberikan pandangan-pandangannya, sikapnya terkait dengan berbagai fenomena ya politik yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, sosialisasi politik itu mencakup juga proses bagaimana menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Jadi bagaimana partai politik itu bisa menjadi dua sisi sebenarnya. Bagaimana dia bisa mengagregasi tadi kepentingan masyarakat, dan bagaimana setelah itu diformulasi dia bisa menyampaikan sosialisasi ke masyarakat tentang tentang norma-norma dan nilai-nilai yang sudah terbentuk itu.
Kemudian partai politik berusaha menciptakan image, citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Itu sosialisasi politik. Jadi bagaimana? Karena itu juga menjadi penting bagi partai politik itu untuk dinilai oleh masyarakat. Sehingga kemudian nanti dia bisa dieksekusi di saat ada kontestasi. Nah, bahwa partai politik ini betul-betul berpihak pada rakyat. Kemudian selanjutnya adalah sarana rekrutmen politik. Nah, rekrutmen. Partai politik berfungsi mencari, mengajak orang untuk hidup aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik. Jadi bagaimana menyampaikan bahwa partai politik itu adalah sebuah lembaga yang sebenarnya punya keistimewaan. Ada banyak organisasi yang lain yang mungkin bisa mengagregasi kepentingan. Tapi partai politik ini, anggota-anggotanya bisa sampai di legislatif, bisa ada di eksekutif. Sehingga bukan hanya bisa mengagregasi, dia bisa memformulasi. Bukan hanya memformulasi, dia bisa mengawasi. Dia bisa bahas anggarannya. Sehingga kemudian ya boleh dikatakan bahwa partai politik ini punya peluang besar untuk bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan. Ya. Kemudian rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Jadi ya dalam hal jabatan politik. Jadi dua ini kalau kita bicara rekrutmen politik sebagai anggota partai politik dalam konteks jabatan politik. Ya kan mau jadi presiden, wakil presiden kan harus dari partai politik, gabungan partai politik. Kepala daerah boleh perorangan, tapi kan terbatas itu. Partai politik, gabungan partai politik, apalagi DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota tidak bisa masuk kalau bukan dari partai politik. Walaupun ada DPD kan DPD lain ceritanya, kan dia wakil daerah. Selanjutnya adalah sarana pengatur konflik. Nah, ini jangan justru melahirkan konflik. Jadi perlu ada manajemen konflik, ya karena itu konflik itu kan inherent dalam kehidupan, apalagi masyarakat kita ini sangat majemuk. Ya pastilah konflik itu akan muncul di suatu waktu. Tapi kan konflik itu bisa fungsional sebenarnya. Konflik itu dibutuhkan, malah kalau bicara teori konflik, ada tiga pandangan itu. Ada yang mengatakan hindari konflik, bahaya itu konflik. Satu lawan itu sangat banyak, 1000 kawan masih sedikit. Nah, itu kan orang hindari konflik, mengalah dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang mengatakan kalau ada konflik hadapi, karena itulah realita kehidupan. Nah ini yang benar. Dihadapi itu konflik, artinya diselesaikan, di manage itu konflik. Ada manajemen konflik. Ya, ada cara itu menang-menang, menang kalah. Ada cara akomodasi, ada banyak cara untuk mediasi dan seterusnya bisa dilakukan. Ada juga justru yang melihat bahwa konflik itu penting. Kalau perlu, kita berkonflik. Karena konflik itu bagian dari, katanya, kompetisi. Kompetisi itu bisa melahirkan kualitas. Ada malah, dengan konflik itu kan begini, kalau ada lawan kita di sebuah tempat, kita bisa selalu berupaya untuk mengupgrade diri kita, memperkuat diri kita, menyiapkan diri kita. Karena ada yang sebentar bisa kritisi kalau salah. Itu juga bagusnya. Tapi kalau semua baik-baik saja, maka bisa biasalah teman, dan seterusnya. Sehingga tidak ada persiapan. Jadi sarana pengatur konflik artinya bahwa apabila di tengah masyarakat itu terjadi berbagai perbedaan pendapat, ya partai politik harus berupaya untuk mengatasinya. Ya, jadi bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan partai, tapi untuk kepentingan umum tentu. Yang paling utama adalah bagaimana menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan rakyat. Ini maksudnya pengaturan konflik. Jadi ya jangan justru menjadi bensin ya, menyiram api kecil menjadi besar. Nah, bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi itu ya nanti kita diskusikan di pekan tertentu ya tentang bagaimana apakah sudah dilaksanakan ini. Kemudian yang keempat ini adalah institusionalisasi partai politik. Nah, kalau kemudian kita bicara institusionalisasi tentu ada dimensi-dimensi di dalamnya. Nah, partai politik di demokrasi gelombang ketiga katanya ini kurang terinstitusionalisasi dibandingkan partai politik yang sudah lama di negara-negara yang berdemokrasi sudah mapan ya. Mainwaring mengatakan bahwa ada 4 dimensi dari institusionalisasi partai politik itu. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, dalam sebuah sistem yang lebih terinstitusionalisasi, pola kompetisi partai lebih stabil. Nah, nanti kita lihat bagaimana di Indonesia. Hasil dari pemilu lebih bisa diprediksi karena ada pola tertentu, ya, ada pola ya. Jika ada sebuah partai politik yang tampak kemudian menghilang, hasil suara yang dapat naik turun setiap saat ada pemilu, maka ini merupakan salah satu ciri bahwa partai belum terinstitusionalisasi. Nah, Indonesia ini kan ada
Ada namanya fenomena realigment dan disaligment, ya. Bahwa ada fenomena misalnya partai tertentu karena pimpinannya memegang jabatan tertinggi di negara atau di daerah, maka dia bisa naik suaranya dan mengisi parlemen banyak. Tiba-tiba nanti berubah, turun. Nah, itu kira-kira ini. Tapi kan ada banyak variabel di situ, ya. Ada variabel terkait dengan votersnya dan seterusnya, ya. Terkait dengan kepemimpinan partainya dan seterusnya. Yang kedua, bahwa di dalam sistem yang sudah terinstitusionalisasi, partai mempunyai akar yang kuat dalam masyarakat. Jelas itu. Jelas. Ya, di Orde Lama kan begitu, ya, terpolarisasi. Jadi dia beragam dan terpolarisasi betul. Bahwa misalnya dari partai ini abangan, dari partai ini santri, dari partai ini priai, ya. Itu dalam struktur masyarakat Jawa menurut Gers, ya. Nah, akar masyarakat atau misalnya ada partai tertentu dari Muhammadiyah, dari NU dan seterusnya, apa itu masih ada, ya. Nah, ideologi sebuah partai adalah konsisten. Ideologinya, ya, ideologi yang mengikat antara pemilih dengan partai tersebut. Ada ideologi. Nah, apakah ada ideologinya partai kita di Indonesia, ya, sehingga partai menjadi loyal. Tidak ada istilah itu lompat-lompat, tidak ada istilah bahwa dalam satu keluarga partainya macam-macam, walaupun itu sah dalam demokrasi, tapi kan pilihan itu harusnya ditentukan oleh adanya ideologi. Pada akhirnya partai itu mengakar di masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada pengakuan dari elit atau warga negara bahwa partai itu adalah hal yang mendasar dan penting dalam kehidupan berdemokrasi. Bukan justru sebaliknya, ya, terjadi distrust, ya, terjadi ketidakpercayaan. Nah, kita lihat. Kemudian yang keempat, ya, dalam sistem yang sudah terinstitusionalisasi, ya, tentu organisasi partai lebih baik, ya, ada struktur internalnya, prosedurnya, rutinitasnya lebih jelas, ya. Mungkin dalam konteks juga pendanaannya, ya, keuangan partai itu lebih stabil. Adanya pergantian kepemimpinan dalam tubuh partai tanpa adanya konflik, jadi sudah menjadi sebuah rutinitas. Jadi pergantian pemimpin secara damai, kan itu salah satu prinsip juga, ya, dari demokrasi. Apa solusinya? Ya banyak. Jadi untuk penguatan partai politik secara kelembagaan, ya bisa dilakukan dengan 3 sisi dari partai politik itu. Partai dalam partai, partai dalam pemilu, dan partai dalam parlemen. Nah, partai dalam partai maksudnya bahwa bagaimana kemudian ada pembenahan organisasi dan manajemen partai, ya. Partai dalam pemilu, bagaimana pembenahan dalam manajemen pemilu dan perilaku pemilih. Nah, dalam parlemen, bagaimana kemudian pembenahan dalam manajemen fungsi partai dan lembaga perwakilan. Ada 3 ini, ya. Nah, tentu ada program pendidikan dan pelatihan, tugas dan fungsi legislatif secara sistematis dan terkendali, sehingga ya dia bisa misalnya melakukan prolegnas dengan baik, ya, bisa melahirkan aturan perundang-undangan yang berkualitas, ya, dan seterusnya. Oke, saya pikir itu penjelasan di bagian pertama. Ada 3 penjelasan ini, adik-adik, nanti saya kirimkan videonya, ya, karena kita tidak mungkin zoom full dengan waktu yang ada. 3 jam pelajaran itu kan tentu tidak menjadi efektif, tidak efisien, dan tentu tidak ekonomis. Baik, adik-adik sekalian yang saya banggakan, nanti kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.